dari saudara Toheri Nata. Di sini dikatakan kalau Yesus Tuhan, dia telah menciptakan apa? Bukankah ketika Yesus dilahirkan semua sudah ada? Bagaimana pendeta? Terima kasih. Pertanyaannya saya baca lagi ya. Kalau Yesus Tuhan, dia telah menciptakan apa? Bukankah ketika Yesus dilahirkan semua sudah ada? Apakah ada seorang bayi yang dilahirkan, yang pernah dilahirkan, lalu dinamakan dia Yesus? Ada. Dalam Alkitab disebutkan, ya, engkau akan menamakan dia Yesus. Kita baca dulu ayatnya di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-20 dan 21, atau 21 lah. 20 dan 21, silahkan. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Engkau akan menamakan dia Yesus. Dia lahir dari seorang perempuan, tapi bukan oleh karena hubungan dengan suaminya, tapi kandungannya adalah karena kuasa Roh Kudus. Jadi ini ada ajaib, kelahiran yang ajaib. Alkitab katakan, tidak ada yang seperti ini. Hanya Yesus yang seperti ini. Ajaib. Tapi pertanyaannya, betul dia pernah lahir. Tapi pertanyaannya adalah, apakah karena Yesus pernah lahir, maka kelahirannya itu adalah awal dari keberadaannya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau saya, kelahiran saya itulah awal dari kehidupan saya. Ya, ditambah dengan pada waktu saya ada di dalam kandungan ibu saya yang terkasih. Itu adalah awal. Tapi bagaimana dengan Yesus? Apakah pada waktu ia mulai dikandung di dalam rahim Maria oleh Roh Kudus, apakah itu awal dari keberadaan Yesus? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Kita ambil beberapa ayat. Kita datang ke Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ada firman, ada juga Allah. Dan firman itu yang ada bersama-sama dengan Allah, firman itu juga adalah Allah. Dalam Injil Yohanes, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi firman itu ada bersama-sama dengan Bapa. Bapa itu adalah Allah. Firman itu ada bersama-sama dengan Bapa yang adalah Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Itulah misteri kealahan yang Alkitab nyatakan sedapat mungkin untuk kita mengerti, kalaupun itu ada di luar pemahaman dan logika kita. Kita bersyukur karena Allah memberikan kepada kita iman untuk percaya seperti apa yang Alkitab sudah nyatakan. Karena Allah itu maha kuasa. Jadi firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Sekarang kita baca di ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14,
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Alkitab tidak mengatakan bahwa firman itu adalah manusia. Firman itu dalam ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Dan firman itu yang adalah Allah menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah Allah yang Maha Kuasa bisa jadi manusia atau tidak kalau dia Maha Kuasa? Bisa, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Mau buat apapun bisa, termasuk Allah menjelma menjadi manusia pun bisa. Inilah yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes, yang digambarkan dalam Injil Matius dan Lukas. Peristiwa Allah menjadi manusia itu adalah melalui dikandungnya Yesus secara ajaib oleh Roh Kudus dalam rahim Maria, lalu ia dilahirkan. Pada waktu ia dilahirkan, apa yang disebutkan dalam Lukas pasal yang pertama? Mari kita baca dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kenapa ia disebut anak Allah dalam ayat ini? Oleh karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Dan waktu ia lahir, ia disebut sebagai anak Allah. Bukan karena Allah itu melahirkan, bukan. Tetapi firman itu yang adalah Allah, firman itu menjadi manusia melalui proses kelahiran. Dia disebut sebagai anak Allah. Ada yang mengatakan, oh, itu hanya istilah teknikal saja. Kenapa? Karena semua orang bisa disebut sebagai anak Allah. Beda, kita juga bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Bagaimana Cato dan Jelly serta saya bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Kita baca di Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12, tetapi 12. semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan Bapa kami yang di sorga. Kenapa kita bilang dia Bapa kami yang di sorga? Karena kita menerima Yesus. Semua orang yang menerima Yesus Kristus diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Beda dengan Yesus yang disebut anak Allah. Dia menjadi anak Allah bukan karena dia percaya kepada dia. Dia disebut sebagai anak Allah, dia disebut sebagai anak Allah oleh karena ia adalah firman yang adalah Allah menjadi manusia. Jadi beda, tidak bisa kita katakan sama semua. Adam anak Allah, Nuh anak Allah, kita anak Allah semua. Tidak, itu keterangan yang salah besar. Kalau mau menjelaskan Alkitab seperti itu, tidak demikian. Jadi, kelahiran Yesus bukanlah awal keberadaannya. Sebelum ia lahir, dia sudah ada. Makanya dia katakan, dalam Yohanes pasal yang ke-8, mari kita baca Yohanes pasal yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-58. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia bukan hanya mengatakan sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham jadi. Ini untuk membedakan antara yang dijadikan dan yang memang sudah ada. Yesus tidak dijadikan, dia memang sudah ada. Abraham dijadikan.
Kalau Yesus menjadi manusia, bukan karena dia menjadikan, tapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Artinya Yesus tidak diciptakan, ia tidak dijadikan, dia sudah ada. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan untuk pertanyaan di acara tajam ini. Terima kasih.